Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learner. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika untuk SNBT. Langsung aja soal yang pertama. Saat liburan kampus, Imam berencana membuat kaos bergambar dan menjual produknya ke teman-temannya. Setiap kaos yang sudah digambar akan dijual dengan harga 50.000. Untuk bisnis ini, Imam membeli kaos polos dengan harga 20.000 per kaos dan seperangkat alat menggambar sebesar 600.000 untuk menggambar kaos polos tersebut. Jika besarnya modal biaya yang dibutuhkan Imam untuk menjual X kaos adalah B.000 rupiah, maka B adalah fungsi dari X dengan biaya BX sama dengan berarti kita diminta untuk membuat model matematikanya. Berarti pertanyaannya BX-nya berapa? Nah, BX-nya itu adalah ketika kita bicara terkait produksi, maka yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah alat menggambarnya. Alat menggambarnya kan selalu sama ya, 600.000 terlepas dari berapa kaos polos yang dia beli. Jadi 6.000 rupiah ya, karena di sini B.000 rupiah, jadinya cukup 600 ditambah. Nah, selain biaya alatnya, juga biaya untuk membeli bahan bakunya, dan bahan bakunya tergantung dari berapa kaos yang dibeli. Karena di sini X kaos berarti 20.000 ya, di sini 20.000. Jadi 20 per kaos, 20X. Jadi ini merupakan modal biaya yang dibutuhkan, yaitu 600 ditambah 20 untuk setiap X. Jadi ini adalah jawabannya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Masih soal yang sama, tapi di sini jika terjual 15 kaos, maka Imam akan mengalami untung atau rugi berapa besar? Nah, berarti untuk soal ini, pertama yang perlu kita cek, tadi kan modalnya 600 tambah 2X ya. 20X. 600 tambah 20X. Ya. Nah, sekarang berarti kan kita harus bandingkan modal dengan penjualan. Di sini dibilangnya terjual 15 kaos, berarti X-nya itu 15 kan? Kalau X-nya 15, berarti kita bisa cari modalnya. Kalau X-nya ganti dengan 15, berarti jadi 600 ditambah 20 kali 15. Berapa? 300 kan ya? Jadi 900.000. Jadi modalnya 900.000. Nah, sekarang kita bandingkan dengan harga jual. Harga jualnya itu adalah di sini 50.000 tadi ya, 50.000. Berarti 50 untuk setiap kaos. Kaosnya berapa tadi? 15 ya. 15 kaos. Berarti berapa? 15 kali 5, 750 ya. Nah, berarti ada selisih nih. Selisih 150. Untuk mengetahui untung atau rugi, kita hitung untung itu adalah jual kurang beli atau jual kurang di dalam hal ini BX ya. Berarti jadi 750 dikurang 900. Jadi rugi atau untung? Karena di sini minus, ya kan? Jadi rugi. Maka jawabannya adalah rugi dengan besar 150.000. Ya. Gimana caranya supaya untung? Ya, yang dijualnya harus lebih banyak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Tim marketing 2 toko swalayan telah merencanakan kegiatan promosi menjelang hari raya. Untuk jenis barang yang sama persis, tertulis di brosur promosi sebagai berikut. Ada yang pertama, Conel atau Conel ya. Boleh lah. Conel misalnya baju X seharga 450.000 dengan diskon 20%. Kalau Zaro, dia harganya 500.000 lebih mahal, tapi diskonnya lebih besar juga, 40% untuk pembelian baju kedua.
Berarti yang pertama nggak di diskon, pembelian baju kedua dan seterusnya di diskon 40%. Oke, pertanyaannya, jika Satria ingin membeli 3 baju X, manakah toko yang memberikan total harga yang lebih mahal? Mana yang lebih mahal ya? Dan berapa selisih harganya? Berarti kita harus cari dua-duanya. Kita mulai dari yang channel dulu. Berarti kalau misalnya bajunya seharga 450.000, berarti kita harus cari dulu diskonnya. Atau langsung juga boleh sih 80% ya. Tapi kalau cari diskon boleh, jadi 20/100 dari 450.000. Nah, berapa diskonnya? Berarti 9. Kita coret ya. Jadi 90.000 ya. Jadinya 90.000. Nah, ini diskonnya. Berarti kalau Satria beli 3, berarti tinggal kalau 3 ya, berarti jadi diskonnya tinggal kali 3, kemudian harganya, atau hitung harganya dulu boleh, sama aja ya. Jadi misalnya dikurang dulu, berarti 450 kurang 90, berarti 360.000 kan ya. Jadi harga setelah diskon 360.000 dikali 3, jadi 1.080.000. Ini kalau yang channel. Kalau yang Zaro, berarti kita hitung diskon untuk yang kedua dan ketiga ya dalam hal ini ya. Berarti 40%. 40/100, ini diskonnya ya, dikali 500.000. Berarti berapa? Jadi 200.000 ya. Jadinya 200.000. Diskonnya jauh lebih besar. Tapi kalau beli 3 berarti 500.000 ditambah 200 kali 2, jadi 400.000. Berarti harganya hanya 900.000. Berarti lebih mahal yang channel. Ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Dengan selisihnya berapa? 180.000. Oke, ini jawaban untuk yang pertama. Lanjut ke soal berikutnya. Masih soal yang sama, tapi di sini ada 4 pernyataan ya. Ada Ali membeli 1 baju X, Benny 2 baju, Cici 3 baju, Doni 4 baju. Berdasarkan 4 pernyataan di atas, maka banyak orang yang mendapatkan harga lebih murah di toko Zaro. Zaro lebih murah tadi yang ini ya. Zaro itu yang diskon 40% untuk pembelian kedua. Nah, untuk yang 3 baju, kita bisa lihat dari yang soal sebelumnya ya. Zaro kan lebih murah, benar? Zaro lebih murah, berarti yang 3 nggak perlu kita hitung lagi. Nah, sekarang pertanyaannya kalau satu berarti yang channel itu tadi berapa? 360.000 ya. Kita lihat ke atas perhitungan sebelumnya. 360.000. Kalau di Zaro dia 500. Berarti yang pertama itu masih lebih murah yang channel ya. Berarti salah. Channel. Kemudian kalau 2 berarti 36 kali 2, jadi 720.000 ya. Sedangkan kalau yang Zaro 500 ditambah tadi berapa? Bentar. Kayaknya salah hitung deh. Diskonnya 200, sorry. Diskonnya 200, berarti ini bukan 400 tapi 600. Oke, sorry. Kalau 600 berarti 1.100.000 ya. Oh, ternyata masih mahalan ini ya. Masih mahalan Zaro ya. Tapi selisihnya cuman 20.000. 20.000. Oke. Ya, berarti kalau gini berarti yang 3 pun ini ya. Zaro masih
lebih mahal. Nah, kalau 2 berarti ini jadi 900 kan ya? 800 kan tambah 300. Diskonnya 200. Berarti harganya 300.000 jadinya setelah diskon. Berarti ini masih lebih mahal, lebih mahal Zaro ya. Sedangkan kalau yang keempat, kalau ketiga tadi 1.080.000, ini sudah 100 ya. Tanpa kita ngitung sebenarnya karena selisihnya cuma 20.000, maka yang 4 harusnya lebih murah di Zaro. Tapi kita hitung aja. Berarti tinggal tambah 360 lagi, berarti 1.440. Kalau ini 1.400. Ya, jadi pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang harganya lebih murah di toko Zaro, yaitu cuma 1 orang ya. Oke, cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya mau tanyain, tinggal DM aja ke Instagram kami di fastlearners.id. Share ke teman-temannya. See you next video. Bye-bye.